Bapa di dalam surga, dunia ini tidak bisa memberikan kami kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang utuh dan sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Engkau Bapa. Sebab dunia ini akan berlalu, segala sesuatu yang kami miliki akan lenyap, tetapi Engkau Elohim Yahweh Allah yang kekal, dan segenap apa yang Tuhan miliki kekal adanya Tuhan. Buatlah setiap kami Tuhan, melalui kebenaran yang akan kami dengar pada pagi hari ini, dibuat Tuhan mengerti, dan Tuhan menolong agar kami mengambil sikap yang benar dengan percaya yang kami miliki ini. Dan kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang mulia berkenan mencerahkan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengubahkan pola pikir, sikap kami, dan respon kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami. Kami sambut firman-Mu yang mulia Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, shalom. Bapak Ibu, tahukah bahwa jumlah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada sangat banyak? Tahukah Bapak Ibu bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu juga sangat banyak. Plus orang yang berkata, aku adalah anak Tuhan. Jumlah orang yang percaya kepada Tuhan dan Tuhan Yesus masih sangat banyak di dunia ini Bapak Ibu. Tetapi izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu dan coba renungkan jawabannya dengan baik. Apakah percaya saja sudah cukup membawa kita masuk langit baru dan bumi yang baru? Apakah dengan kata percaya saja sudah cukup membawa kita masuk ke langit baru dan bumi yang baru? Perhatikan Matius 7 ayat 21. Dikatakan demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Apakah percaya saja sudah cukup membawa kita masuk ke kerajaan sorga? Jika percaya saja sudah cukup, mengapa Yesus harus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga? Kalau cukup kata percaya, maka kalimatnya bukan seperti yang saya baca ini Bapak Ibu. Maka kalimatnya akan berbunyi demikian. Setiap orang yang berseru kepadaku akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu kalimat ini. Sekali lagi coba kita camkan jawabannya. Apakah percaya saja sudah cukup membawa kita masuk ke langit baru dan bumi yang baru? Mengapa Yesus tidak berhenti pada kata percaya?
Mengapa kata bukan di sini dihapus saja atau tidak disebutkan oleh Tuhan, tetapi justru Tuhan menyebutkan? Dengan demikian kesimpulannya Bapak Ibu, bahwa percaya saja tidak cukup menghantar kita masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Percaya saja tidak cukup membawa kita masuk ke dalam kerajaan Bapa di sorga. Sebab bila berhenti pada kata percaya, ketahuilah Bapak Ibu, setan juga percaya kepada Allah. Setan juga percaya kepada Bapa di surga. Yakobus 2 ayat 19 mengatakan, Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan garis bawahi kata yang terakhir, sama-sama kita baca. Dan mereka gemetar. Bapak Ibu, jangan berpikir setan tidak percaya Tuhan. Jangan berpikir setan tidak percaya Elohim Yahweh Bapa di surga. Setan-setan juga percaya Tuhan itu ada, Allah itu ada, Elohim Yahweh itu ada. Tetapi mereka tidak taat kepada Bapa di surga. Dan kalimat terakhir, kata terakhirnya dikatakan, dan mereka gemetar. Setan-setan gemetar dengan Tuhan. Setan-setan gemetar dengan Elohim Yahweh. Bahkan manusia yang percaya kepada Tuhan tidak seperti setan gemetar kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak kelihatan. Dan setan sudah berumur ribuan, jutaan tahun dan mengenal siapa Elohim Yahweh itu. Itu sebabnya setan gemetar. Dan kita baru berapa tahun hidup? Berapa tahun kita hidup? Yang 70 tahun bisa angkat tangan. Puji Tuhan. Yang 50 tahun. Haleluya. Yang baru lahir angkat tangan. Kita baru 70, 50 tahun. Tapi setan sudah jutaan tahun dan dia mengenal dengan baik siapa Elohim Yahweh. Setan tahu dengan baik bahwa Elohim Yahweh itu ada. Dan bagaimana karakternya, sikapnya, itu yang membuat setan gemetar. Dan kita hanya tahu Elohim Yahweh berdasarkan Alkitab, literatur, buku-buku. Makanya hendaknya kita mengalami Tuhan secara pribadi. Sampai menimbulkan, melahirkan kegentaran yang kudus akan Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu, kalau setan saja gemetar, harusnya kita pun lebih dari gemetar. Setan gemetar dengan nama Bapa Yahweh. Setan gemetar terhadap putra tunggal Bapa, yaitu Tuhan Yesus. Setan gemetar. Tapi setan tidak tunduk kepada Elohim Yahweh. Setan tidak taat kepada Bapa di surga. Tidak taat. Saudara tahu bahwa setan-setan juga takut kepada Tuhan Yesus? Alkitab mencatat ketika setan-setan itu tunduk, mereka bersujud,
Ada apa denganmu? Waktu kami belum tiba, jangan siksa kami. Alkitab mencatat setan saja takut gemetar kepada Tuhan Yesus. Tapi manusia hari ini tidak gemetar, tidak takut, dan tidak tunduk, tidak taat kepada Bapa. Karena mereka walaupun percaya, mereka tidak memiliki percaya yang benar. Nah sekarang bagaimana percaya yang benar itu Bapak Ibu? Bagaimana percaya yang benar itu? Saya mengajak Bapak Ibu menyampaikan kebenaran ini, yuk kita perhatikan agar kita tahu percaya yang benar seperti apa. Jadi bukan percaya asal percaya, milikilah percaya yang benar. Ketahuilah Bapak Ibu bahwa yang pertama, percaya itu adalah permulaan atau langkah awal, bukan akhir. Percaya adalah langkah awal atau permulaan, bukan akhir. Coba kita membaca dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Nanti Singer membantu saya membaca. Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik. Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya, apa gunanya Bapak Ibu? Apa gunanya saudara-saudara? Jika kita mengatakan aku mempunyai iman, aku percaya, tetapi dalam perbuatannya bertolak belakang, justru menyangkal percayanya itu, apa gunanya? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Di awal saya mengatakan, apakah iman, apakah percaya saja cukup mengantar kita masuk ke langit baru bumi baru? Lanjutkan ayatnya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman harus disertai dengan perbuatan. Iman harus menghasilkan tindakan nyata. Bapak Ibu, iman itu nggak diawang-awang, iman itu nggak kelihatan. Memang iman tidak kelihatan, memang percaya tidak kelihatan. Tetapi percaya saudara dan percaya saya harus menghasilkan tindakan nyata. Percaya saudara, percayaku kepada Tuhan harus menghasilkan tindakan nyata. Jangan berkata aku percaya Tuhan. Mana aplikasi percayamu kepada Tuhan? Mana tindakan nyata, bukti nyata bahwa engkau dan aku percaya kepada Tuhan? Mana? Harus ada perbuatan real, harus ada perbuatan nyata. Kata iman di sini berasal dari kata pistis dalam bahasa Yunani, yang berarti keyakinan aktif. Sama-sama katakan keyakinan aktif. Keyakinan aktif. Percaya itu keyakinan aktif. Saudara percaya kepada Tuhan itu tidak pasif, tapi aktif. Harus dibuktikan dalam tindakan nyata. Membuktikan percaya dalam tindakan nyata itu aktif. Katakan amin. Membuktikan percaya saudara dalam tindakan nyata itu aktif, bukan pasif. Jadi dengan kata lain, iman yang sejati selalu berbuah dalam tindakan. Yang setuju katakan amin. Jadi percaya itu
tindakan aktif. Jika saudara berencana pergi ke Surabaya naik kereta api, apa yang harus dilakukan? Pertama, saudara harus beli tiket. Yang kedua, saudara harus segera ke stasiun kereta api. Saudara harus segera ke Gambir. Tunggu kereta api tujuan Surabaya itu datang. Lalu saudara, langkah berikutnya, saudara beli tiket, saudara ke Gambir, saudara antri di peron menunggu kereta itu datang. Begitu kereta itu datang, apa yang saudara lakukan? Naiklah kereta itu. Itu semua adalah tindakan aktif. Lalu ikutlah dalam gerbong kereta yang membawa saudara sampai ke Surabaya. Amin. Jadi percaya itu bukan titik. Percaya titik bukan. Percaya adalah garis panjang. Bisa diulang Bapak Ibu. Percaya adalah percaya bukan titik selesai. Tidak, percaya garis panjang. Saudara tidak berkata, aku percaya selesai. Belum selesai dengan hidup saudara. Aku percaya Tuhan Yesus, belum selesai dengan hidupku. Masih ada garis panjang perjalanan hidup kita yang harus kita jalani dalam ketekunan dan ketaatan kepada Bapa Yahweh. Apa yang kita lakukan terhadap orang-orang di sekeliling kita dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam kekurangan? Iman kita, percaya kita kepada Bapa harus diaplikasikan di sana. Coba bayangkan Bapak Ibu, seseorang berkata, aku percaya kepada diet sehat. Aku percaya kepada diet sehat. Kalau aku diet sehat, pasti aku terhindar dari penyakit. Kalau aku diet sehat, aku pasti awet muda, umur panjang. Kalau aku diet sehat, pasti perutku tidak buncit. Tapi kenyataannya setiap hari dia makan junk food. Dia makan gorengan-gorengan. Dia minum bir setiap hari. Dia merokok setiap hari. Pertanyaan saya, apakah orang ini benar-benar percaya pada pola hidup sehat? Saudara, apakah orang ini percaya pada pola hidup sehat? Nggak percaya ya Pak? Nggak percaya. Kalau dia percaya kepada pola hidup sehat, tentu dia buktikan dengan pola makan yang benar, 4 sehat 5 sempurna. Hidup teratur, jam tidurnya pasti teratur. Dia pasti tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak mabuk. Setuju Bapak Ibu? Karena dia percaya pola hidup sehat. Jadi banyak orang hari ini percaya Tuhan, percaya. Tapi hidupnya tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan atas hidupnya. Amin Bapak Ibu. Saudara percaya Tuhan itu ada? Saudara yakin bahwa saudara dimiliki Tuhan? Amin. Saudara dimiliki Tuhan? Hidup saudara milik Tuhan? Kalau hidup saudara secara yakin dan meyakinkan dimiliki oleh Tuhan, maka kita nggak boleh hidup suka-suka. Setuju Bapak Ibu? Pertanyaan saya, selama ini hidup kita suka-suka atau dipimpin Tuhan? Saat mau marah, coba suka-suka kita marah atau suka-sukanya Tuhan? Saat kita marah, kita tanya, Tuhan boleh gak sih aku marah? Tuhan berapa derajat marahnya aku ini Tuhan? Pernah nanya gak?
Nggak pernah nanya ya. Rata-rata nggak nanya. Pertanyaan saya, berarti hidup kita ini milik Tuhan atau milik kita sendiri? Kita nyanyi dari sekolah minggu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Harusnya kita mesti tambahkan kata di belakangnya, katanya. Seperti orang buta. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku, katanya. Katanya, bukan benar-benar Yesus hidup dalamku. Kalau Yesus hidup dalamku, kita nggak bisa hidup suka-suka. Benar, kita diajarkan pujian yang mengatakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kalau Tuhan kasih beban kepada kita, pikul nggak? Kita protes. Tuhan, aku mau pikul beban ini, tapi jangan berat-berat kayak gini dong. Tuhan, aku mau memikul beban ini Tuhan, tapi ya jangan seberat ini Tuhan. Ini pencobaan terlalu berat buat aku Tuhan. Nggak sanggup Tuhan, nggak sanggup. Kan hidup suka-sukanya Tuhan. Jadi kalau sepanjang kita masih hidup, menggulirkan hidup menurut suka-suka kita, berarti kita belum memiliki percaya yang benar. Tidak apa Bapak Ibu, jika kita mendengar kebenaran ini tertemplak. Ini PR bagi kita semua, katakan amin. Ke depan kita akan jauh lebih baik. Kan kita diajarkan kebenaran. Karena saya melihat banyak orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, lalu melakukan persekusi kepada orang lain, gitu ya. Anak-anak lagi retret, digeruduk rame-rame, mereka menyebut nama Tuhan. Iya, karena mereka tidak mengenal Tuhan itu. Karena mereka diajarkan Tuhan yang salah. Tuhan yang senang dengan kekerasan. Tuhan yang salah itu pasti. Setuju gak Bapak Ibu? Tuhan itu kasih, maha penyayang. Kalau Tuhan itu kasih, maha penyayang, terlepas dari apapun keyakinannya, Tuhan gak mungkin persekusi orang. Tuhan itu namanya juga maha penyayang. Setuju Bapak Ibu? Baru-baru ada gereja yang juga ditutup. Gereja itu tempat pembinaan iman supaya orang memiliki nurani yang baik, perbuatan yang baik. Setuju Bapak Ibu? Gereja bukan tempat prostitusi yang harusnya digeruduk. Tuh, warung remang-remang. Gak bisa digeruduk, ada premannya. Lu kenapa takut sama premannya? Mentang-mentang yang di situ tidak ada premannya, you berani. Kenapa? Pilih kasih. Dasarnya memang mereka tidak mengenal kebenaran. Dengan orang yang tidak mengenal kebenaran, ya kita harus mengasihi. Katakan amin. Mereka dibodohi. Percaya Tuhan gak mereka? Percaya. Saya melihat Bapak Ibu ya, saya melihat dan membaca sebuah literatur. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa ternyata negara-negara yang secara notabene adalah negara beragama, dalam pemerintahan dan hidup bermasyarakat menekankan keberagamaan, ternyata justru negara yang paling bobrok. Mengerikan Bapak Ibu. Kenapa begitu? Karena yang dipercayainya itu salah. Karena yang disembah, yang diajarkan tentang Tuhan, Tuhan yang diajarkan itu bukan Tuhan yang benar. Mereka percaya Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya jangan sampai masuk ke dalam kesalahan yang serupa. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu, percaya seperti apa yang benar itu? Yang pertama, percaya itu permulaan, bukan akhir. Percaya itu awal bukan akhir. Yang kedua, percaya dibuktikan dengan ketaatan.
Saudara percaya? Amin. Buktikan percaya kita dengan apa? Ketaatan. Coba kita lihat Yakobus 2 ayat 21 sampai 22. Yakobus 2 ayat 21 sampai 22. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Perhatikan ayat 21. Bapak Ibu perhatikan, Abraham itu dibenarkan karena apa? Karena percayanya saja. Abraham dibenarkan karena apa Bapak Ibu? Karena percayanya saja, titik? Tidak Bapak Ibu. Abraham tidak dibenarkan karena percayanya saja, titik. Perhatikan, kamu lihat bahwa ayat 21. Ayat 21. Bukankah Abraham Bapak kita dibenarkan, dikayoo, dibenarkan. Dibenarkan karena apa? Dibenarkan karena apa? Perbuatan-perbuatannya. Dikayoo. Kata ini merujuk kepada pembuktian iman di hadapan Tuhan dan manusia. Dikayoo. Perbuatan-perbuatan, namanya juga perbuatan, harus terlihat. Perbuatan itu harus dibuktikan. Abraham Bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Perbuatan apa Bapak Ibu? Benar sekali. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, itulah sebabnya Abraham disebut bapak orang beriman. Jadi Abraham dibenarkan bukan karena percayanya saja, titik, melainkan melalui perbuatannya. Perbuatan yang mana? Mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Berat nggak kebenaran ini? Hampir nggak ada lucu-lucunya ya. Berat ya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, inilah kekristenan yang sejati. Yang nggak bisa ditawar Bapak Ibu. Jadi iman kita itu harus dibuktikan. Nggak bisa kita berkata, aku percaya. Oke, buktikan percayamu itu secara aktif. Karena Abraham disebut sebagai orang percaya bukan karena percayanya, tetapi karena perbuatannya Bapak Ibu. Dan ketika Abraham mempersembahkan Ishak, inilah puncak iman. Kita tidak bisa mengaku percaya tetapi menolak perintahnya. Bapak Ibu percaya Tuhan? Kalau saudara percaya Tuhan, saudara tidak boleh menolak perintah Tuhan. Sederhana. Yang mana? Perintah Tuhan yang mana? Perintah Tuhan yang gak perlulah saudara mendengar. Mungkin saat ini tidak perlu untuk mendengar secara audible Tuhan berkata ini perintahku secara khusus. Gak perlu. Belum. Ada masanya, ada waktunya. Perintah yang mana? Katakanlah Tuhan berkata begini. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu perintah? Perintah. Berat? Tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Kalau istri kita selingkuh, diampuni? Berat. Kalau suami selingkuh, harus diampuni? Berat. Bisa gak kita protes Tuhan dan berkata, kalau yang itu saya bisa, tapi yang ini nggak bisa Tuhan, nggak bisa. Yang ini nggak bisa. Mungkin nggak bilang begitu. Ada orang pernah bilang gini, pokoknya Pak, sampai mati saya nggak akan mengampuni dia Pak. Sampai ketemu nanti di tanah merah.
Gawat. Berarti ketemu di tanah kusir gitu. Masalahnya kalau dia dikubur di tanah kusir, kalau dia dikubur di sana Pondok Rangun nggak ketemu ya. Janjian dulu maunya ya. Berat, sangat berat. Kita nggak bisa protes dan berkata yang ini nggak bisa. Kita pilih yang lain, nggak bisa. Harus mengampuni, harus mengampuni. Amin. Lakukan itu. Aduh, mertua saya udah keterlaluan Pak Pendeta. Mertua model gini diracun aja. Tapi nggak boleh kita membenci mertua kita, nggak boleh. Kenapa? Alkitab mengatakan itu. Kita harus mengampuni. Sebagaimana engkau mengasihi dirimu, kasihilah satu dengan yang lain. Ya, nggak boleh. Nggak boleh fatalistik, nggak boleh. Fatalistik maksudnya apa? Pokoknya kalau udah menyakiti selesai, udah melukai selesai, tidak ada pengampunan. Itu fatalistik namanya. Nggak boleh. Kita harus menyediakan ruang orang lain bikin salah. Jadi di sini, kalau di sini kita berorganisasi ya, ada yang bikin salah lah gitu ya, ada yang keles satu dengan yang lain. Buat saya, it's a normal, itu biasa. Tapi setelah itu, ayo selesaikan. Masalahnya di mana? Kalau sudah baik-baikan, maaf-maafan, ya sudah. Mau kayak gimana lagi? Coba ya sudah. Kita harus buka. Kita harus lapang dada dan memiliki ruang orang lain bikin salah. Pertanyaannya, emang saudara nggak pernah bikin salah? Pernah bikin salah Pak? Kalau orang lain bikin salah, pernah bikin salah, saudara juga pasti pernah bikin salah. Cuma orang diam aja, nggak dihitungin, nggak didaftarin. Kalau dicatat, didaftarin, banyak nggak kira-kira? Banyak pasti, ya kan? Belajar menghormati orang. Alkitab mengatakan, mari saling mendahului memberi hormat. Itu perintah bukan? Oke. Tapi dia udah nyakitin saya Pak Pendeta, gimana dia aku menghormati dia Pak Pendeta? Gak bisa. Alkitab mengatakan apa? Harus saling mendahului memberi hormat. Kapan saudara menghormati pemimpin saudara? Kapan? Kapan? Kapan saat kita menghormati pendeta saudara? Kapan? Kalau pendeta itu pemimpin, ketika pendeta saudara tidak sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Ketika pendapatnya tidak sesuai dengan pendapat saudara, bersinggungan. Ketika si pendeta tidak mendengarkan saudara, tidak mendengarkan keinginan saudara, hormat gak kita? Ketika kita bersinggungan, selisih pendapat, di situ saatnya kita menaruh hormat. Kalau semuanya selalu sejalan dengan pikiran saudara, yang gak mungkin. Bisa saatnya bersinggungan. Tapi Pak Pendeta, kenapa aku diganti? Aku masih oke Pak Pendeta. Kenapa aku diganti? Misalnya dalam kepengurusan. Ini keputusan. Ini keputusan yang memang pendeta punya hak prerogatif. Apa yang kita lakukan? Ngambek, protes, harus menerima. Disitulah saatnya kita memberi hormat kepada pendeta kita, pemimpin kita. Amin. Berikan tepuk tangan. Ini aplikasinya Bapak Ibu. Aplikasinya begini. Coba tetangga kita yang selalu nyerobot tempat parkir kita. Apa yang kita lakukan? Coret-coret mobilnya. Kita pura-pura lewat bawa paku. Lewat lagi. Nggak begitu. Apalagi parkir depan rumah itu bukan jalanan kita, itu jalan umum. Di grup RT kita pernah ada yang bertengkar, cuma gara-gara dia parkir di sebelah rumah dan pemilik rumah yang rumahnya di samping itu, yang tempat mobil orang parkir, dia
protes. Tolong ya, geser mobil ini, mobil saya mau parkir di situ. Kan itu jalan umum sebetulnya. Cuma memang rumahnya persis di samping jalan itu. Rumahnya di hook. Itu kan jalan umum ya. Siapapun boleh parkir sebetulnya. Dan kebetulan bukan saya. Bukan saya, orang lain. Dia protes di grup. Tolong ya. Mau saya siram nih mobil. Waduh, ya orang kan bisa tersinggung jadi rame kan. Tapi akhirnya orang tuh mengalah, ya udah dia pindahkan mobilnya. Dan orang yang marah-marah itu orang Kristen. Harusnya nggak begitu, ya kan? Nah ini, kalau ditanya ibu percaya Tuhan? Oh percaya, saya anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Anak Tuhan itu mestinya bisa mempraktekkan kasih dengan benar, ya kan? Iya. Abraham itu dibenarkan bukan hanya karena percayanya, tetapi karena perbuatannya. Berat nggak Abraham harus menyerahkan anaknya, dikorbankan? Bukan berat. Bukan berat itu. Berat banget itu. Anak satu-satunya semata wayang, di mana Elohim Yahweh berkata melaluinya, melalui anak yang dijanjikan ini, bangsa-bangsa dunia di dunia akan diberkati. Lah sekarang harus dipersembahkan, disembelih, dipotong, dibunuh. Coba gimana pikirannya Adam? Gimana pikirnya Abraham? Cuma satu yang dimiliki dia, taat. Taat. Dia bawa anaknya ke Bukit Moria untuk dipersembahkan. Jadi Bapak Ibu, untuk masuk LB3 tidak cukup percaya. Satu lagi apa? Mesti taat. Berikan tepuk tangan atas kebenaran. Buktikan percaya kita dengan ketaatan kepada Bapa. Sebab percaya tanpa ketaatan adalah iman yang palsu. Bisa dicatat Bapak Ibu. Catat di sini, catat di sini. Percaya tanpa ketaatan adalah iman yang palsu. Dalam Lukas 6 ayat 46, Alkitab berkata, Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Kamu tidak melakukan apa yang kuperintahkan, apa yang kukatakan. Kenapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Yesus menegur para pengikutnya yang hanya percaya. Percaya hanya di bibir, pengakuan mulut, tetapi tidak taat dalam tindakan. Sekarang banyak gak orang Kristen yang hanya menjadikan Yesus sebagai penolong, tetapi tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Kalau Yesus itu Raja, Raja punya peraturan, kita rakyatnya. Kita sebagai rakyatnya harus ikut, turut tunduk kepada peraturan Raja. Katakan amin. Yesus Raja kita bukan? Dan Yesus punya aturan. Di mana aturannya? Baca Alkitab, itu aturannya Tuhan. Yang harus kita turuti. Sementara hari ini banyak orang Kristen yang tidak taat kepada Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Yesus hanya sebagai penolong ketika kita kepepet cari Tuhan. Tetapi kita nggak taati Tuhan itu. Kamu sayang sama mama? Sayang. Kamu cinta mama? Cinta. Ya udah, kamu belajar ya nak. Nggak mau. Kamu sayang sama mama nak? Sayang. Kamu cinta? Cinta. Nanti begitu papa mulang, tolong ya ini piring-piring diberesin, ini disapuin ya nak. Mama mau pergi sebentar, mama nggak sempet. Diberesin nggak? Diberesin nggak? Katanya cinta, katanya sayang sama mama. Itu yang terjadi. Kita juga begitu, sayang kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan. Kenapa you tidak melayani? Dan kalau melayani, kenapa tidak melayani dengan baik? Oke, melayani tidak harus di gereja, amin. Dimanapun saudara berada, layani Tuhan. Katakan amin.
layani Tuhan dengan sikap hormatmu kepada Tuhan. Di kantor, kita tidak mencuri, tidak korupsi. Kenapa? Karena aku melayani Elohim Yahweh Bapa di surga. Katakan amin. Kenapa aku jujur di tempat kerjaku? Karena aku melayani Elohim Yahweh. Meskipun aku tidak sebagai singer, WL, pemain musik, atau terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang lain. Tapi kalau bisa terlibatlah. Amin. Ada double job di luar dan di gereja. Saudara, itu menolong kita agar kita tetap hidup dalam ketaatan. Kita dipagari pekerjaan Tuhan agar kita tidak keluar dari kehendak Tuhan dan menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Nah, saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati. Gereja hari ini tidak kekurangan orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan, gak kekurangan. Tetapi gereja kekurangan orang-orang yang taat secara radikal kepada Bapa. Tuhan tidak kekurangan penyembah hari ini. Orang yang menyembah Elohim Yahweh banyak hari ini. Tetapi Tuhan kekurangan orang-orang yang taat secara radikal kepada Elohim Yahweh. Miris Bapak Ibu. Kiranya jemaat Tuhan yang hadir hari ini adalah orang-orang yang memilih taat secara radikal kepada Bapa. Bukan sekedar percaya, bukan sekedar berseru kepada Tuhan, tetapi juga orang yang bersedia taat secara radikal kepada Bapa Yahweh. Amin. Sekalipun kita dilukai, disakiti, tetap mengasihi, tetap mencintai. Amin, saudara. Saya katakan tadi mesti memiliki ruang apa? Ruang kesalahan bagi orang lain. Semua orang bisa bikin salah. Aku pun juga bikin salah. Jadi kalau orang bikin salah itu lumrah. Ampuni. Didik lagi dalam kebenaran. Masih punya kesempatan untuk berubah. Selama jantung masih berdetak. Selama nadi masih bisa berdenyut. Amin, saudara. Sekarang pertanyaannya, adakah area hidup saudara yang belum tunduk kepada Tuhan? Adakah area hidup saudara yang masih belum ditundukkan kepada Tuhan? Biarlah melalui perjamuan kudus ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau tundukkan. Ada bagian yang belum tunduk dalam hidupku, aku mau tundukkan kepada Tuhan. Ada bagian dalam hidupku yang aku belum taat, belum ku taati. Sekarang aku mau jadi orang yang taat. Aku orang percaya tapi seringkali aku menolak perintah Tuhan. Kita bereskan pagi ini. Amin, saudara. Maukah saudara menjadikan Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi sebagai Tuhan yang ditaati? Mau saudara? Yesus bukan sekedar juru selamat, tetapi Tuhan yang harus ditaati. Mau? Nah, puji Tuhan. Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat 23, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.